Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan pertemuan kita untuk mata kuliah kewarganegaraan di pertemuan yang ke-13. Nah, di pertemuan yang ke-13 ini topik bahasan kita adalah wawasan Nusantara sebagai pandangan kebangsaan Indonesia. Jadi di pertemuan sebelumnya, di pertemuan yang ke-12, kita telah menyinggung bahasan terkait dengan wawasan Nusantara. Nah, saya rasa pembahasan atau topik bahasan terkait dengan wawasan Nusantara ini sudah sangat lama kita dapatkan. Bahkan ketika di SD atau di Madrasah Ibtidaiyah, kita mendapatkan materi terkait dengan wawasan Nusantara sebagai salah satu cara pandang kita memandang aspek kenusantaraan kita, yang di dalamnya nanti ada aspek kebangsaan, kan begitu. Jadi ini bahasan yang sudah sangat lama, ada parameter-parameter yang kita gunakan untuk memandang Nusantara. Dalam bahasa sederhananya, wawasan Nusantara itu adalah bagian dari forum internum, forum internal kita untuk memandang Nusantara kita dengan berbagai macam kacamata. Nah, berbicara terkait dengan cara pandang, sebenarnya itu kan ada tiga trilogi, teman-teman. Kalau belajar filsafat ya, yang pertama adalah paradigma, yang kedua adalah perspektif, dan yang ketiga adalah ideologi. Paradigma itu adalah memandang sesuatu berdasarkan pada hakikatnya. Jadi kita memandang Nusantara itu secara kodrati itu semacam apa? Hakikatnya apa sih Nusantara itu, sehingga akan terbangun paradigma kenusantara. Kemudian yang kedua adalah perspektif. Kalau perspektif adalah cara pandang yang akan menggunakan sudut pandang atau kacamata. Kita memandang Nusantara itu menggunakan kacamata apa? Kacamata sejarah, kacamata transidental dikaitkan dengan nilai-nilai agama, kacamata pajak atau yang lainnya. Misalnya apabila kita lihat dengan kacamata pajak misalnya, aspek konsensus sosial, kontrak sosial, para pendiri bangsa dengan rakyat itu menghendaki bahwa negara ini harus dibangun, dan untuk menjaga pembangunan dan juga untuk menjaga stabilitas Nusantara itu diperlukan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak misalnya. Jadi ada perspektif di situ, ada sudut pandang. Kita menggunakan sudut pandang apa? Yang ketiga adalah ideologi. Jadi berbicara terkait dengan cara pandang itu akan berbicara terkait dengan ideologi. Ideologi itu adalah cabang dari filsafat sebenarnya. Melihat sesuatu yang fokus, itu ideologi. Yang kemudian itu adalah hasil kreasi akal kita, yang mana hasil kreasi akal manusia itu kemudian dijadikan sebagai pedoman. Disitulah letak ideologi itu. Tapi saya tidak akan memperdebatkan itu. Saya tidak akan flashback pada materi itu karena itu sudah didalami ketika teman-teman menempuh mata kuliah Pancasila. Hari ini saya akan fokus pada wawasan Nusantara sebagai pandangan kebangsaan Indonesia. Ya, jadi topik bahasan kita adalah wawasan Nusantara sebagai pandangan kebangsaan Indonesia. Saya akan memulai dengan konsep dasar. Jadi wawasan Nusantara menjadi hal yang penting dalam memandang Nusantara. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk melakukan evaluasi dan refleksi yang lebih baik di kemudian hari. Jadi cara pandang kita ke Nusantara itu menjadi penting dan ada nilai urgensitasnya karena kita akan melakukan evaluasi. Ya, kita akan melakukan evaluasi dan sekaligus membangun refleksi untuk terbangunnya proyeksi ke depannya kayak apa. Nah, disitulah posisi wawasan Nusantara itu menjadi penting. Nah, wawasan Nusantara dapat dijadikan sebagai pandangan kebangsaan Indonesia. Jadi wawasan Nusantara sebagai media yang dapat dijadikan sebagai pandangan kebangsaan Indonesia. Nah, kebangsaan Indonesia itu dibangun dengan dialektika yang konstruktif. Ya, jadi kebangsaan Indonesia itu dibangun dengan dialektika yang konstruktif oleh para pendiri bangsa dan tidak dibangun dengan kekerasan, tidak dibangun dengan penaklukan, tapi dibangun melalui diskursus, dibangun melalui diskusi-diskusi panjang. BPU PKI sampai PPKI yang disahkan di tanggal 18 Agustus 1945 itu yang di dalamnya juga ada Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Itu media yang digunakan oleh Van der Waals negara ini
dengan melihat potensi kenusantaraan. Ya, kenusantaraan saat itu bagaimana kelompok nasionalis, bagaimana kelompok agama dan kelompok yang lain itu memandang Nusantara itu untuk mengikatkan dirinya menjadi satu entitas bangsa dan bernegara. Jadi bukan dengan cara penaklukan, dengan cara perang, bukan dengan cara kekerasan, bukan, tapi dibangun dengan diskursus, dibangun dengan dialektika. Karena itulah wawasan Nusantara yang dimiliki orang-orang saat itu menjadi pandangan kebangsaan Indonesia. Ya. Nah, ketika berbicara pandangan kebangsaan Indonesia, alam berpikir yang merdeka akan membawa kita pada akar kebangsaan. Yang tadi sudah saya singgung sedikit itu. Nah, kebangsaan Indonesia dibangun atas kesadaran kolektif. Jadi bukan hanya kesadaran 1-2 orang saja, tapi kesadaran kolektif yang oleh Ki Bagus Hadikusumo kemudian disebut sebagai konsensus kebangsaan, kesepakatan kebangsaan. Dalam konsensus kebangsaan ini terkandung kerelaan dan keikhlasan, ya, tanpa ada paksaan dari ancaman. Orang Jawa, orang Maluku, orang Sumatera, dan perwakilan manapun menundukkan dirinya berkonsensus dan berdialektika. Oke, kita menjadi satu negara, yakni negara Indonesia. Konsensusnya dibangun dari situ, wawasan cara memandang Nusantara dari situ. Nah, kebangsaan Indonesia disandarkan pada satu Banum Komune atau kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Akan tetapi walaupun akar kebangsaan itu dibangun dengan rasionalitas, dibangun dengan dialektika, kemudian itu dibangun dengan menggunakan wawasan Nusantara sehingga muncul aspek kebangsaan kita, negara ini berdiri. Tetapi kita juga dipertemukan pada peta kritis kebangsaan. Ya, jadi peta kritis kebangsaan. Kita harus juga melihat, itu yang beberapa kali sudah saya singgung. Kita sebagai mahasiswa harus punya daya kritis. Bagaimana wawasan Nusantara dengan aspek kebangsaan ini hari ini. Nah, ketika kita kritis, ini peta kritis kebangsaan kita itu mendapatkan legitimasi. Dijamin kok secara konstitusional, legitimasi moral dan legitimasi sosial yang memadai dan kuat. Jadi tidak bisa kemudian apabila kita kritis atas kebangsaan dan wawasan Nusantara di kita, kemudian kita dianggap sebagai anti Pancasila, tidak bisa. Karena daya kritis kita itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Ini yang harus kita pahami bersama-sama. Oke ya, jadi ini beberapa satu konteks itu. Jadi kebangsaan kita itu dibangun karena dengan menggunakan wawasan Nusantara, memandang Nusantara untuk membangun bangsa, yang kemudian disebut dengan konsensus kebangsaan. Tetapi kita juga dipertemukan dengan beberapa aspek dalam kehidupan kita. Ada hal yang agak sedikit bermasalah, misalnya dalam aspek penegakan hukum dan keadilan sosial. Dalam pajak misalnya, saya rasa ada pengalaman yang kurang elok ketika orang-orang yang punya kewenangan untuk memungut pajak, kemudian dia menyelewengkan itu, dan itu real sudah diputus oleh pengadilan. Maka hal yang semacam ini, peta kritis kita harus muncul. Pajak itu sebagai identitas nasional yang kemudian mampu untuk mengintegrasikan nasional secara utuh, maka harus dilihat kesadaran pajak itu tidak hanya dimiliki oleh masyarakat saja, tetapi kesadaran pajak juga harus dimiliki oleh pemungut pajak. Negara juga harus bisa mengalokasikan dan mendistribusikan hasil pajak itu secara utuh dan menyeluruh dan merata. Tidak hanya tersentralisasi pada daerah-daerah tertentu saja. Nah, ini yang barusan saya singgung. Jadi aspek lain wawasan Nusantara ini dapat dalam aspek kebangsaan bisa kita lihat dari aspek perpajakan atau aspek fiskal. NPWP dan budaya sadar pajak merupakan kesadaran kolektif kebangsaan dan telah menjadi identitas nasional dan berkontribusi pada integrasi nasional. Oke. Nah, konsensus kebangsaan juga merekomendasikan pentingnya pajak untuk menopang kehidupan kebangsaan sehingga kesadaran untuk membayar pajak memiliki urgensitas yang memadai tanpa menghilangkan daya kritis warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi. Jadi
Ini yang harus kita miliki bersama. Jadi cara pandang kita sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa itu memandang bahwa kebangsaan kita menghendaki kok pajak itu. Ini contoh aja ya sebagai trigger. Nanti kebangsaan kita juga menghendaki kalau kita tidak boleh ada praktek intoleransi, tidak ada praktek terorisme, tidak ada praktek radikalisme dan lain sebagainya. Nah, salah satu contoh lagi adalah terkait dengan pajak. Konsensus kebangsaan apabila dilihat dari wawasan Nusantara itu juga menghendaki dan ada kesadaran kolektif bahwa pajak itu penting bagi negara. Warga negara punya hak untuk mengkontrol pajak itu, dan negara dalam hal ini pemerintah punya kewajiban untuk mendistribusikan secara merata dan menyeluruh untuk semua lapisan masyarakat di negara ini. Itu sebagai pemantik teman-teman, kita lanjutkan dalam proses diskusi